Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ersan Mutakin pada mata kuliah Teori Komunikasi. Ini merupakan pertemuan ketiga kita setelah kita kemarin membahas tentang definisi-definisi tentang ilmu, hakikat ilmu yang berkaitan dengan teori komunikasi. Pertemuan ketiga ini kita akan banyak membahas tentang apa sih definisi teori, konstruksi teori, dan operasionalisasi teori. Namun sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, saya akan mengingatkan terlebih dahulu berkenaan dengan kontrak belajar, karena masih ada teman-teman yang dalam kelas kita itu rajin bolos-bolos ya. Nah, aturan mainnya itu kehadiran sekitar 15% ya. Ini saya harus melihat supaya tidak lupa. Penugasan di mata kuliah saya agak besar ya, 40%. UTS 20%, UAS 25%. Jadi di mata kuliah ini sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran dan kurikulum, ini lebih menitik beratkan di wilayah penugasan ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada presentasi dan tugas makalah, ini mohon dikerjakan bersama-sama, presentasinya yang bagus, jadi dalam konten dan presentingnya harus betul-betul optimal karena nilainya 40%. Paham ya? Ada yang ditanyakan berkaitan dengan presentase mata kuliah kita ini tentang apa ya, kontrak belajar kita? Paham ya? Nanti ya, cukup. Ya jangan juga kita terus-terusan ngebahas ini kurang lebih sampai kita beres ya. Kita harus fokus ke mata kuliah kita. Nah, kita lihat apa itu definisi teori, konstruksi teori, dan operasionalisasi teori. Jadi kalau definisi teori itu bagaimana teori dilihat, ya, diterjemahkan, diistilahkan. Karena bagi orang kampus, bagi akademisi, segala sesuatu itu harus terdefinisikan. Apa bedanya seorang akademisi, orang kampus, sama orang yang biasa? Secara pengetahuan mereka mengetahui, tapi secara definisi mereka tidak mengetahui. Betul tidak? Betul. Jadi kalau misalnya orang awam itu dia mengetahui ada fenomena viralnya Nikita Mirzani, tapi kalau dalam orang-orang komunikasi terdefinisikan, oh, Nikita Mirzani sedang viral, sedang pansos ke kasus-kasus yang lagi berame di artis-artis yang lainnya. Jadi bedanya antara seorang ilmuwan dengan yang bukan ilmuwan itu ada di situ. Yang non ilmuwan dia mengetahui, tapi kalau yang ilmuwan dia terilmuisasi. Ciri utamanya apa? Dia mampu mendefinisikan berbagai macam objek yang dia lihat. Nah, ini juga berkaitan dengan teori. Teori itu ingin memotret segala sesuatu dan disebutlah menjadi teori A, teori B, teori C. Ya. Orang-orang tahu tidak tentang fenomena-fenomena? Tahu fenomena alam A, fenomena alam B, fenomena alam C. Tapi seorang yang ada di kampus, seorang ilmuwan kampus, dia bisa mendefinisikan ini teori A, ini teori B. Karena teori itu ingin menggambarkan sebuah fenomena, memotret fenomena, salah satunya itu. Ya, coba kita lihat. Kita flashback ke pertemuan yang minggu lalu tentang ilmu. Kenapa kita harus membahas ilmu dan berkaitan dengan teori? Karena ilmu itu secara struktur itu ada di atas teori. Dan ilmu itu berkaitan dengan pengalaman, penyelidikan, ya, pemahaman,
dan pengetahuan. Jadi teori, di atasnya itu ada ilmu. Ilmu itu kan umum. Ada ilmu apa aja? Kalau kalian waktu SMA ada ilmu apa aja? Ilmu alam, ilmu sosial. Di breakdown lagi. Sosial, geografi, akuntansi, apalagi? Politik, sejarah. Kalau alam? Biologi, fisika, kimia. Nah, itu rumpun keilmuan. Di dalam rumpun itu ada teori-teori yang berkembang. Makanya kita coba lihat apa itu ilmu. Ilmu itu kata Carl Person, ini saya ngambil dua orang hebat, Thomas Kuhn dan Carl Person. Mohon maaf kalau lidah saya agak kurang akurat ya menyebutkan bahasa Inggris, karena saya dari Sunda, kadang suka pabaliut E-nya Sunda dan E-nya Inggris ya. Carl Person, ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif. Kata kunci yang pertama, lukisan atau keterangan yang menyeluruh. Makanya kenapa para ilmuwan itu suka kelihatan capek, Dok. Terus lama-kelamaan rambutnya botak. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena dia ingin melukiskan dan memberikan keterangan yang komprehensif, yang utuh. Oh, itu ada Nikita Mirzani, pansos ke kasus-kasus artis yang lainnya gitu kan ya. Kalau masyarakat awam, pika sebelen. Apa pika sebelen teh? Nyebelin. Nyebelin. Udah aja memotretnya segitu. Tapi kalau ilmuwan dijadiin skripsi, Dok. Skripsi bikin pusing mahasiswa nggak? Pusing. Bikin pusing. Pusing, Pak. Nah, ilmuwan itu memotret segala macam fenomena secara komprehensif. Makanya capek gitu ya. Makanya kalian kalau di kampus nggak baik-baik ke dosen, dosen itu capek ya. Bukan hanya mikirin pengajaran, tapi juga penelitian. Nah, penelitian ini berkaitan dengan hal yang sifatnya komprehensif, nggak boleh setengah-setengah. Coba kalian kalau jadi dokter menyelidiki pasien secara setengah-setengah, bahaya nggak? Pak, anak saya panas dingin. Oh ya bagus, ada panasnya ada dinginnya. Kan nggak gitu ya maksud orang tua ya. Saya senang sekali ada di kelas ini. Saya betul-betul melihat wajah-wajah kalian menikmati kelas ini gitu ya. Sangat segar di siang yang baik ini gitu ya. Nah, selain komprehensif, dia juga harus konsisten tentang fakta, pengalaman dengan istilah yang sederhana. Jadi ciri ilmuwan, ciri orang yang berilmu, dan ciri ilmu itu apa? Dia bisa menyederhanakan sesuatu, gejala, masalah, fenomena. Orang yang terus-terusan demam sama masyarakat disebut panas dingin. Ilmu bukan itu? Duh, hareeng itu ilmu bukan? Ilmu itu dapat dari proses dialog yang panjang secara budaya, secara keilmuan. Kok kamu setiap ada yang baru di sosial media, apa yang lagi tren, kok kamu terus-terusan ikutin? Kamu FOMO itu ilmu bukan? Ilmu itu lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman tertentu dengan istilah yang sederhana. Ada pertanyaan, oh Pak, pantesan ilmuwan itu selalu memberi jalan yang pasti dan akurat, sementara para filsuf kok agak berbelit-belit, bener nggak? Kalau kalian belajar filsafat, kok ke kanan, ke kiri gitu ya, pusing banget gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau filsafat dia baru memetakan bagaimana jalan keilmuan yang jangka panjang. Sementara kalau ilmu dia sudah terpetakan. Jadi kalau kalian orangnya rumit, ya Syahira, ini perempuan nih biasanya rumit. Mau makan di mana? Terserah. Rumit tuh, ya. Dia bukan seorang yang berilmu. Yang berilmu itu dia konkret, jelas, sederhana. Mau makan di mana? Padang aja lah, yang penting kenyang. Udah.
Jadi semakin kita berilmu, sejatinya seharusnya kita harus semakin sederhana, ringkas. Buktinya apa? Semakin berjalannya waktu, ilmu itu membuat hidup kita menjadi mudah tidak? Sekarang beli makan, kalau nggak mau pergi kemana-mana pakai apa? Online, GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Itu hasil apa? Ilmu bukan? Ilmu. Orang suka lapar, tapi kadang suka hujan, malas keluar. Orang-orang sekarang lagi banyak uang, uangnya disimpan di digital banking. Gimana ya cara kita? Disederhanakan, itu adalah ilmu. Nah terus kalau Thomas Kuhn. Jadi kalau kalian, saya ingin memberitahukan ke teman-teman semuanya, kalau kalian ingin memotret ilmu nih ya, kata kuncinya apa? Ilmu. Mendalami apa itu ilmu. Kata kunci yang paling penting adalah si Thomas Kuhn. Kalian belajar biografi, pemikiran filsafatnya, pemikiran keilmuannya, ini Thomas Kuhn. Ini relatif dalam ilmu positivisme. Thomas Kuhn ini memberikan pemahaman yang cukup berhasanah ya, yang cukup kaya untuk mendefinisikan dan menggambarkan apa itu ilmu. Ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak temuan baik dalam bentuk penolakan maupun penerimaan. Apakah ilmu selamanya diterima? Kadang diterima dalam jangka waktu 2 tahun. Ditolak lagi oleh siapa? Ilmu yang lainnya. Usernya ilmuannya. Nolak lagi gitu kan. Jadi ada tesis, antitesis, tesis, antitesis. Jadi perjalanannya terus-menerus seperti itu. Yang menemukan radio itu ilmuwan bukan? Ilmuwan. Sekarang radio nggak ada jadi Spotify bentuknya. Apa kata kuncinya? Ada penolakan atau penerimaan. Jadi karakteristik dari orang kampus, baik saya sebagai dosen ataupun kalian sebagai mahasiswa, tidak boleh mendefinisikan diri sebagai seorang raja dalam ilmu. Jadi harus berani dihantam, harus berani dikritisi, harus berani ditolak, harus berani diterima. Sayangnya di Indonesia ini banyak sekali tragedi-tragedi keilmuan yang disebabkan oleh penemu-penemu ilmu, ya, dia tidak mau dikritik bahwa ilmunya itu paten sampai akhir hayat, nggak bisa kayak gitu. Bukalapak, aplikasi Bukalapak kapan sih Bukalapak tuh adanya? 2019. Sekarang ada nggak? Nggak ada, atau ada dalam bentuk yang lain, hilang kan? Jadi ada penerimaan, ada penolakan, penerimaan, penolakan. Jadi saya ingin melihat bagaimana ilmu itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, ilmu ini simulasi sederhana saja. Ilmu itu disusun secara sistematis, konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi konsistensi, jadi nih, kayak Lego, acak-acakan kan? Ilmu itu menyusun secara sistematis, konsisten. Coba kalau Lego ini tidak disusun secara konsisten, bakal cuman jadi kapal. Kapalnya di mana? Di ranjang di mana gitu ya. Jadi indah tidak? Tidak gitu ya. Terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini cuman pesawat aja, ini pesawat apa? Di mana? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau utuh, konsisten, jadilah sebuah gambar. Kayak ini. Ini karena waktu itu saya bikin materi ini, anak saya baru umur 2 tahun, jadi gambar saya nyari-nyari gambarnya lebih cenderung ke anak-anak saya. Terus ada memunculkan istilah. Ingat, kata kunci ilmu itu memunculkan istilah. Semakin banyak kalian memunculkan istilah, maka semakin berilmu kalian. Ya. Saya akan coba ambil ke definisi. Mohon maaf. Nah, definisi teori. Kita agak cepat ya. Teori ialah, kata Turner, teori ialah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Semakin banyak teori dalam kepala kalian, berarti kalian semakin banyak
tahu. Tapi ada orang itu yang mengambil pengalaman, cari teorinya. Ada yang baca dulu, baru ketemu pengalamannya. Jadi kalian jangan selalu marah-marah ke orang yang banyak teori. Bener nggak? Wah, lu mau banyak teori kecuali kalau janjian. Bener nggak? Ayo touring yuk. Sabtu terjadi, Minggu yuk terjadi, Sabtu harup yuk terjadi. Ah, mana mah teori hungkul, kan suka gitu ya. Nah, nah maksud saya teori itu di dalam kepala seseorang itu semakin banyak, dia semakin mengetahui banyak potret tentang kehidupan, pemahaman dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang mengambil dulu pengalaman baru teori. Ini dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif apanya dulu? Teorinya dulu atau pengalamannya dulu? Teorinya dulu karena ingin menguji teori. Kalau kualitatif dicari dulu apa yang mau diamati, baru tentukan teorinya. Makanya dalam penelitian kualitatif teori itu bisa banyak. Jadi kalau kalian punya teman kerjaannya baca buku, seneng nggak? Baca teori? Enggak, kenapa? Kayaknya Angel, tolonglah masalah personal jangan dibawa ya. Nah, ini Little John. Ya, ini bukan pengisi suara yang ada di lagu-lagu anak kecil ya. Johnny, yes papa, bukan. Mohon maaf kalau saya bercandanya agak kurang pas ya. Saya millennials ya, jadi saya agak bapak-bapak. Kita lihat. Little John, teori merupakan sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Ini untuk anak-anak komunikasi. Kalau tadi di kata kunci yang pertama, kalau kalian ingin memotret apa itu ilmu, bacalah Thomas Kuhn. Kalau kalian ingin membaca tentang komunikasi secara akurat, bacalah si Little John. Johnny, yes papa gitu ya. Nah, jadi aja nggak fokus lagi. Konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep. Jadi kalau misalnya konsep antar pribadi, itu konsep. Orang-orang ngomong, ya, komunikasi persuasif, itu adalah konsep-konsep. Nanti muncullah teori. Jadi teori itu adalah kumpulan konsep-konsep. Nah, teman-teman, ini merupakan pertemuan ketiga kita. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah membuat kelas ini sangat kondusif. Saya bercanda nggak lucu, kalian tertawa. Nah itu terbaik. Dan terima kasih kepada teman-teman ini yang selalu rajin di kelas saya. Kita beri tepuk tangan. Iya sama. Maksudnya ini yang paling rajin, udah lama gitu. Semuanya. Nah, terus ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Apa? Jadi apa sih bedanya teori dalam penelitian kualitatif sama kuantitatif? Oke, karena tadi saya udah menggambarkan bahwa ilmu itu menyederhanakan sesuatu, saya ingin menjawabnya dengan sederhana. Kalau teori dalam penelitian kuantitatif itu diuji, teori itu diuji keandalannya. Karena kan potret fenomena pakai teori diuji keandalannya. Ini benar nggak bisa motret fenomena ini, menyelesaikan masalah ini, menggambarkan masalah ini. Kalau kualitatif dia mendalami fenomena teori. Makanya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam konteksnya teori, penelitian kualitatif itu harus lebih dalam, harus lebih banyak. Kalau kuantitatif cukup satu teori saja, tapi itu harus ditetapkan di awal dan diuji. Jadi lebih penting mana teori dalam penelitian kuanti atau kualitatif? Dua-duanya penting. Tapi kalau ngomongin peran teori itu ada dalam penelitian kuantitatif sejak awal dia menentukan risetnya. Paham ya? Paham. Oke, teman-teman semuanya. Waktu sudah menunjukkan jam 14.30. Tandanya kita harus selesai dalam mata kuliah teori komunikasi. Mudah-mudahan teman-teman berkenan atas diskusi kita pada siang hari ini, dan tidak lupa nanti setiap tugas yang saya sampaikan di Edlink ya,
dikerjakan. Biasanya saya suka memberikan tugas-tugas. Kenapa Edo? Tenang, tugasnya baru pertemuan kali ini, nggak ada yang pertemuan kemarin ya. Jadi tugasnya baru di pertemuan 3 sampai yang akan datang. Terima kasih teman-teman semuanya. Bagi yang tidak hadir, silahkan sampaikan permohonan ketidakhadiran dan sakit dan lain sebagainya ke grup kelas ya. Dan saya selalu mengingatkan, Zahira dan teman-teman tahu, di kelas itu nggak boleh sakitnya banyakan. Kalau sakitnya banyakan itu namanya wabah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.